Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahasan materi kita mata kuliah perancangan website yaitu Hypertext Markup Language ya atau kita kenal dengan istilah HTML. Jadi di sini kita akan belajar seperti apa struktur dari bahasa pemrograman HTML dan kita akan mempelajari beberapa versi juga dari HTML ya, ada HTML5 dan HTML7 yang terbaru. Jadi ini merupakan arsitektur dari sebuah aplikasi berbasis website gitu ya. Jadi di sisi klien biasanya kita langsung bertatap muka dengan web browser gitu ya. Sedangkan di sisi servernya itu ada web server, di mana dia mengelola untuk request dan respon dari klien ya. Jadi untuk request itu ada dua metodenya, ada metode GET, ada metode POST ya. Di sini untuk responnya biasanya dapat berupa halaman website gitu ya, yang terdiri dari beberapa bahasa pemrograman ya. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, dan ada XML gitu ya. Ya, semuanya nanti kita akan pelajari satu persatu. Jadi struktur dasar dari bahasa program HTML yaitu seperti ini ya. Ini ada doc type HTML gitu ya. Ini biasanya menandakan jenis dokumennya, apakah dia termasuk HTML5, HTML7 gitu ya. Ini ada namanya tag pembuka dan tag penutup untuk setiap elemen gitu ya. Setiap tag di HTML itu, jadi pembukanya seperti ini, kalau penutupnya ada slash-nya gitu ya. Ini head ini bagian kepala gitu ya, atau biasanya bisa berupa title gitu ya, atau hal-hal penting lainnya. Nanti bisa juga kita inputkan atau kita tempatkan link file CSS kita gitu ya. Nanti kita pelajari juga. Nah, ini body biasanya isi konten di halaman website kita ditaruh di dalam body ini. Jadi ini contohnya ya, ini misalkan title-nya, misalkan index.html, ini ada body-nya, misalkan ini my first heading, ada paragrafnya yang kita tulis di dalamnya. Ini biasanya ditulisnya dalam body. Kalau title tadi ini ditulisnya di dalam head biasanya. Ini ada jenis dokumen ya, jadi ini menandakan versi ya. Biasanya tadi untuk yang seperti ini termasuk HTML5, ada HTML, ada XHTML. XHTML itu sebenarnya sama dengan HTML, namun penulisannya biasanya ini ya lebih ini ya lebih ketat gitu ya. Jadi ada tag penutup dan pembukanya itu harus selalu ada biasanya untuk setiap tag-tag pada XHTML. Jadi ini yang membedakan versi HTML 5 dan 7 misalkan, yaitu semakin baru versinya, biasanya ada penambahan tag atau atribut baru yang dikenali gitu ya. Dan fungsinya biasanya spesifik untuk fungsi-fungsi tertentu. Contohnya ini ada fungsi tag data list gitu ya. Ini dikenal di versi HTML5 ke atas gitu ya. Ada nav, ada header juga gitu ya. Itu juga dikenali di HTML versi 5 ke atas. Untuk format penulisan sebetulnya tadi saya jelaskan ya, sama bahwa XHTML dan HTML itu, tetapi nanti ada perbedaan terkait penulisannya saja gitu ya. Contohnya seperti kita memasukkan image ya. Kalau pada XHTML image itu harus ditutup, image slash gitu ya. Kalau HTML biasa kita ya cukup image saja, image-nya nanti source-nya dari mana, nama image-nya apa, biasanya begitu. Ini tag-tag dalam HTML ya, ada yang secara general gitu ya, yang berhubungan dengan tipografi. Tipografi ini tulisan ya. Ada heading H1 dan HN, nggak sampai HN gitu ya, terserah. Ada paragraf dan ada formattingnya. Ada juga tag untuk pembuatan tabel, ada pembuatan form gitu ya, ada pembuatan beberapa fungsi-fungsi lain yang dikenali gitu ya. Seperti navigation, header, dan sebagainya. Ini untuk HTML5 ke atas tuh ada new semantic ya. Jadi new semantic ini tag-tag baru ya, yang memiliki fungsi khusus ya. Ini ada new attribute juga, biasanya di form itu ada placeholder-nya,
ada input type-nya gitu ya, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat form ya. Form itu form isian ya. Data-data biasanya kita inputkan, otomatis setiap data itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Untuk ada teks, ada angka, ada tanggal gitu ya, dan sebagainya. Terkait format heading, paragraf, dan formatting gitu ya. Kita kenal dengan nama tipografi. Jadi di sini ada terkait heading itu penomorannya H1 sampai HN gitu ya. Di mana N itu tingkatan judul. Jadi misalnya kita mau buat beberapa heading sampai 6, berarti kita bikin aja H1, H6 gitu ya. Sebetulnya walaupun kita buat H1 semua juga tidak apa-apa, tapi nanti pengaruhnya juga ke style atribut ya. Untuk berikutnya ini ada judul gitu ya. Untuk menuliskan suatu judul tadi heading ya. Ada tag paragraf, paragraf seperti ini, P ya simbolnya gitu ya. Jangan lupa diberi tag paragraf tutup juga gitu ya. Kalau tag BR ini digunakan untuk ini ya, pindah ke baris berikutnya atau enter gitu ya. Kalau tag membuat garis gitu HR gitu ya. Ini membuat garis atau horizontal. Misalkan di antara dua paragraf mau kita beri garis misalkan, bisa. Ini tag atribut ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit, jadi ada bold, italic, underline gitu ya. Kalau bold ya otomatis seperti di ini ya, Microsoft Office sudah terbiasa, ingin menebalkan, memiringkan, memberikan underline gitu ya. Berikutnya terkait superscript dan subscript. Jadi superscript itu bagian yang dicetak tinggi. Jadi ada misalkan huruf kecil gitu ya. Subscript itu bagian dicetak rendah. Biasanya digunakan untuk ini ya, pembuatan enumerasi, pembuatan ini ya, rumus-rumus matematika atau formula matematika ya. Atau biasanya equation gitu ya. Ada tag font atau face ya, otomatis seperti kita memberikan font-font ya, jenis font pada tulisan kita gitu ya. Nama-namanya ada banyak sekali sebetulnya. Hanya saja memang yang default terbatas seperti Arial, Times New Roman, Verdana itu yang basic ya. Nanti kalau mau nambahkan yang baru kita bisa taruh di file CSS-nya. Ukuran juga penting gitu ya. Biasanya ditandai dengan huruf 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Bisa juga pakai -2 sampai seterusnya. Ini terkait ini ya, image. Jadi gimana kalau kita akan menambahkan gambar, link, maupun enumerasi. Enumerasi itu penomoran ya. Jadi kalau gambar, otomatis kita harus siapkan dulu, nanti filenya bisa kita taruh di dalam folder yang sama dengan file HTML kita, gitu ya. Terus kita berikan tag image source, src ya, nama file gambarnya, .extension-nya jangan lupa. Kalau dia letaknya di dalam folder, kita harus definisikan dulu foldernya slash nama filenya ya, .extension-nya jangan lupa. Oke, untuk link, link penulisannya gitu ya, A, href gitu ya. Jadi linknya kita berupa apa, lalu ada tulisannya. Itu kalau berbentuk tulisan, seperti ini misalkan. Kalau link kita itu dari bentuk gambar, button tertentu, itu juga bisa sebetulnya. Ini tag enumerasi ya, jadi gimana kita memberikan bullet dan penomoran. Biasanya kita mulai dulu dari yang LI. LI ini ya, kita memberikan pilihan gitu ya, pilihan bisa pilihan 1, 2, 3 itu pakai enumerasi LI itu juga bisa, gimana ada tingkatannya juga gitu ya. Lalu ada yang UL, UL ini untuk nomor urut 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada terkait tabel, kita perlu juga untuk mengerti bagaimana cara membuat tabel di HTML ya. Ini ada header-nya, ada body, ada row, ada kolom gitu ya. Kalau header itu bagian atasnya, kalau body ya isi tabelnya,
Kalau row gitu ya, itu barisnya. Kalau kolom ya bagian kolom. Ini misalkan saya akan membuat sebuah tabel, kita pakai tag tabel gitu ya. Di mana di sini contohnya kita pakai border. Border itu tebal tipisnya tabel ya di pinggir. Lalu ada yang pertama kita baris dulu. Ingat baris dulu baru kolom ya. Nah, seperti ini di baris 1 kolomnya 3, di baris 2 kolomnya 1. Itu bacanya ya. Ini contohnya kita buat sebuah tabel. Nah, tabel yang kita buat tadi bisa kita manipulasi menjadi sebuah layout. Ini kalau misalkan kita hanya menggunakan HTML saja tanpa CSS misalkan ya. Bisa seperti ini. Kita tentukan nanti misalkan ini misalkan membuat seperti ya header kiri, header tengah, header kanan gitu ya. Jadi menyerupai sebuah layout halaman website. Bisa. Ada form input gitu ya. Input itu berbagai macam tadi tipenya, ada yang text, select, ada text area gitu ya. Jadi intinya form itu menanggapi inputan dari user ya. Nah, ini bahwa dokumen itu adalah formulir isian, bisa terdiri dari satu form atau beberapa form gitu ya. Tapi satu form itu biasanya mewakili satu task spesifik ya. Contohnya kita untuk form login, ya jangan kita gabungkan dengan form biodata ya, atau form-form lain. Jadi spesifik saja. Untuk setiap form dapat menghimpun satu atau beberapa elemen input gitu ya. Bisa satu, bisa sangat banyak pun bisa gitu ya. Ada beberapa jenis elemen input yang menangani berbagai karakteristik data input gitu ya. Otomatis setiap datanya berbeda berupa teks, date gitu ya, angka gitu ya, otomatis elemen inputnya juga berbeda. Jadi nanti digunakan juga di sisi server ya. Jadi inputan itu sebagai masukan di database nantinya. Nah, ini skema dasar dokumen gitu ya. Biasanya ada form method ya. Metodenya post gitu ya, karena kita mengirimkan action-nya, misalkan ya ini nama program misalkan. Kita buat seperti ini, jadi kita buat dulu labelnya, lalu buat inputannya berupa misalkan nama Anda, lalu value-nya berupa tombol kirim. Ini seperti ini penulisan sintaksnya. Lalu karakteristik data input gitu ya, ada berbagai macam ya, ada satu baris, ada multi text misalkan digunakan untuk mengetikkan alamat, ini misalkan pakai password, nanti kalau passwordnya tidak terlihat ya tulisannya, bintang-bintang gitu ya. Ada pilihan tunggal atau single selection, gitu ya. Modelnya radio button. Ada multiple selection, bisa memilih lebih dari satu. Ada centang atau on-off checkbox ya. Ada ini hidden file. Ada input file juga gitu ya. File input tipenya berupa apa? Misalkan file dengan extension JPG misalkan. Bisa inputan koordinat juga bisa berupa gambar. Ada juga aksi user melalui penekanan tombol gitu ya. Jadi nanti tombol submit, reset gitu ya, dan sebagainya lah. Kita membuat tombol-tombol itu bisa. Ini contoh sebuah tag input gitu ya. Misalkan kita buat nama gitu ya. Ini yang teks ya. Jadi di sini ada namanya, ada ID, ada value-nya gitu ya. Jadi yang harus dipahami, nama di sini nanti berupa identifier di sisi server. Jadi digunakan sebagai identitas untuk input data ke di sisi server. Sedangkan ID ini identifier di sisi browser. Ini kaitannya nanti untuk memberikan style atribut maupun formattingnya. Kalau value ini nilai defaultnya berupa apa? Kalau disable itu maka elemennya ini ya tidak aktif. Kalau enable aktif gitu ya. Pun juga dengan yang lain. Ini ada yang berikutnya ada teks. Teksnya berupa password. Kalau password otomatis biasanya namanya itu tidak terlihat, tulisannya tidak terlihat. Kita bisa memberikan max length juga, berapa panjang password maksimal, misalkan 8. Ini contoh-contoh yang lain berupa radio button, berupa gambar, ini text area gitu ya. Ini ada option-option ini select ya, multiple select ini ya. Kita memilih lebih dari satu. Ada berupa tombol. Nah, ini kita ada contoh gimana membuat form isian untuk data diri, misalkan ada nama, password, jenis kelamin, alamat, jadi ada tombolnya juga.
Jadi masing-masing itu biasanya inputan memiliki karakteristik yang berbeda. Misalkan alamat kalau kita tulis di teks biasa kan kurang besar gitu ya, length-nya kurang, makanya kita beri pakai teks area. Ini juga sama, sebuah contoh gitu ya, membuat tabel gitu ya, form isian, tapi di dalamnya sebetulnya ini ya, menggunakan tabel. Jadi ini sebetulnya tabel, ada bordernya gitu ya, ada tombolnya juga. Ini contoh-contoh layout, sebetulnya saya seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa digunakan untuk membuat layout atau tampilan halaman website gitu ya, layoutnya. Kalau menggunakan CSS juga bisa nantinya. Cuman ini contoh bila menggunakan HTML saja. Ini ada form isiannya gitu ya. Sebuah tugas ya, silahkan buat form input gitu ya, sesuai dengan tema project masing-masing ya. Misalkan tema projectnya tentang pendidikan, misalkan silakan input data diri, misalnya data pendidikan gitu ya, silahkan gitu ya, buat sesuai dengan tema masing-masing. Seril mungkin gitu ya. Usahakan datanya memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk detail tugas praktikumnya nanti saya share di MMP Praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.